warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi petunjuk sehingga kita dapat selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita mudah-mudahan diberi kekuatan untuk selalu menuntut ilmu. Kata Nabi mengatakan, jadilah kita ini orang yang bisa mengajar, atau orang yang bisa belajar, atau orang yang bisa mendengar. Jangan jadi orang keempat, maka akan celaka. Apa yang keempat? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak. Fatahluk celaka. Kun aliman au muta'aliman au sami'an wala takur rabbi'. Jadilah engkau orang yang mengajar, paling tidak mengajar keluarga kita, mendengar, belajar, dan jangan jadi orang keempat. Semuanya tidak. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, maka celaka. Alhamdulillah, orang-orang selalu menuntut ilmu akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diayomi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, kasihani dia. Ya Allah, terima tobatnya. Dan juga orang yang selalu belajar, itu adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ada 3 amal yang utama jelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, menuntut ilmu, belajar juga berjihad di jalan Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai pulang kembali. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Tapi ada beberapa hal yang juga harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Ada adab-adab yang kurang pas atau yang kurang baik. Yang pertama sekali, tatkala kita mengikuti pengajian atau menuntut ilmu, tatkala para guru-guru kita menerangkan pelajaran-pelajarannya, kita sibuk dengan obrolan kita. Kita sibuk dengan berbicara atau ngobrol lah bahasanya, atau kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri dengan HP kita. Nah, itu adalah suatu hal yang kurang baik, adab yang kurang baik dalam orang menuntut ilmu. Jadi yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT itu yaitu orang yang menuntut ilmu benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru atau para ustadz, walaupun tidak nyangkut di dalam pikiran dan hatinya, tapi dengan dia dengan khusyuk dia, dengan penuh perhatian dia mendengarkan kajian itu, maka itu akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kurang pas atau kurang baik dalam menuntut ilmu itu yaitu pergi tanpa pamit. Artinya sedang ustadz berceramah kita pergi begitu saja. Nah, boleh kalau kita ada keperluan kita meninggalkan majelis itu, tapi kita minta izin atau kita permisi, paling tidak kita menunjukkan tangan kita. Itulah adab-adab kesopanan dalam kita menuntut ilmu. Nah, izin Pak Ustadz atau Pak Guru, nah kita nunjuk tangan, nah itu lebih baik. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindari dalam menuntut ilmu itu, yaitu kita menunjuk-nunjuk jam. Memang kadang-kala penceramah atau Ustadz itu memang lama, maka sebelum dia memberikan ceramahnya atau tausiahnya, ya kita kasih tahu bahwa ini waktu sekian. Nah, biasanya kalau namanya kultum sekian, kalau ceramah sekian, jadi ada waktu-waktu yang sudah diketahuinya.
Jadi jangan sampai tatkala ustadz itu berceramah kita menunjuk-nunjuk jam kita, suruh berhenti gitu. Itu hal yang kurang sopan. Karena itu juga akan membuat hilangnya konsentrasi para guru, para ustadz yang memberikan kajian-kajian itu. Jadi lebih baik kita kasih tahu. Nah, ini waktu diserahkan kepada Pak Ustadz sekitar 20 menit atau 30 menit atau 1 jam. Jadi dia bisa mengira-ngira waktu yang disampaikan. Jadi hindari kita menunjuk jam kita suruh berhenti. Kemudian yang keempat yang harus kita hindari dalam kita di majelis ilmu itu, yaitu kita bertanya kepada ustadz atau kepada guru itu dengan tujuan mendebat guru itu, atau menjatuhkan guru itu, atau menyudutkan guru itu. Jadi kalau kita benar-benar bertanya, bertanyalah yang memang kita yang tidak tahu. Memang macam-macam pertanyaan orang dalam majelis itu. Ada orang yang bertanya memang dia tidak tahu, tidak mengerti, dia ingin tahu, dia pelajari. Atau memang ada juga dia sudah tahu, dia sudah mengerti, tapi tujuannya dia bertanya kepada guru supaya guru bisa menerangkan kepada ada saudara-saudara atau jamaah yang belum tahu. Ini niat baiknya, mungkin dia sendiri yang memberitahu kepada jamaah itu, mungkin dia tidak mau atau tidak bisa atau tidak enak, maka dia bertanya kepada guru supaya guru menyampaikan. Jadi memang macam-macam. Ada orang bertanya karena memang nggak tahu, ada orang bertanya dia sudah tahu tapi untuk supaya memberitahu kepada yang lain. Nah, yang tidak boleh adalah dia sudah tahu, kemudian dia bertanya untuk menyudutkan atau mendebat, menjatuhkan para ustadz atau para guru yang sedang menyampaikan ceramahnya itu. Nah, inilah saudara-saudaraku, ada beberapa hal dalam kita menuntut ilmu. Memang tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa pahalanya begitu besar sekali, tetapi juga kita hati-hati dalam belajar ilmu itu, adab-adabnya juga kita harus pakai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.